잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sazia Naura dengan NIM 231032004. Saya berasal dari kelompok 30 Visual The Best. Pada video kali ini saya akan membahas tentang maraknya pinjaman online ilegal. Yang pertama, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam pinjaman ilegal? Faktor yang pertama adalah situasi keuangan sulit. Ketika menghadapi kesulitan keuangan, seseorang mungkin cenderung mencari opsi pinjaman tanpa mempertimbangkan legalitasnya. Yang kedua, kurangnya akses ke sumber pinjaman resmi. Jika sulit mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal, seseorang mungkin cenderung mencoba pinjaman online ilegal. Selanjutnya, kebutuhan mendesak. Dorongan untuk memenuhi kebutuhan mendesak atau keadaan darurat dapat mendorong seseorang mencari pinjaman secara cepat tanpa memeriksa legalitasnya. Selanjutnya, tekanan sosial. Tekanan dari teman, keluarga, atau lingkungan sekitar yang mungkin telah menggunakan pinjaman ilegal bisa memengaruhi seseorang untuk ikut serta. Dan terakhir, hasrat untuk keuntungan cepat. Dorongan untuk mendapatkan dana dengan cepat tanpa pertimbangan yang cukup tentang implikasi jangka panjang dapat menjadi faktor pendorong. Apa dampak negatif yang ditimbulkan akibat terlibat pinjaman online ilegal? Yang pertama adalah bunga tinggi dan biaya tersembunyi. Pinjaman ilegal sering kali melibatkan bunga dan biaya yang sangat tinggi, yang bisa membuat pembayaran bulanan menjadi tidak terjangkau dan memperburuk masalah keuangan. Selanjutnya, siklus utang berkepanjangan. Karena bunga yang tinggi, individu mungkin kesulitan melunasi pinjaman tersebut. Hal ini bisa menyebabkan masuk ke dalam siklus utang berkepanjangan, di mana mereka terus meminjam untuk membayar utang sebelumnya. Selanjutnya, penyalahgunaan data pribadi. Penyedia pinjaman ilegal mungkin mengumpulkan data pribadi peminjam dan memanfaatkan secara tidak sah. Ini bisa berdampak negatif pada privasi keamanan informasi pribadi. Selanjutnya, stres dan kesejahteraan mental. Masalah keuangan yang timbul dari pinjaman ilegal dapat menyebabkan stres dan dampak negatif pada kesejahteraan mental peminjam dan keluarga mereka. Yang terakhir adalah keterlibatan dalam kegiatan kriminal. Terlibat dalam praktik pinjam ilegal bisa membuat individu terjerat dalam kegiatan kriminal, terutama jika peminjam secara tidak sengaja terlibat dalam pencucian uang atau pemalsuan uang. Bagaimana cara menghindari agar tidak terlibat dalam pinjaman online ilegal? Cara menghindari agar tidak terlibat dalam pinjaman ilegal diantaranya adalah melakukan riset mendalam. Sebelum menerima pinjaman dari penyedia apapun, lakukan riset menyeluruh tentang reputasi dan legalitas penyedia tersebut. Pastikan mereka terdaftar dan diatur oleh otoritas keuangan yang sah. Selanjutnya, periksa persyaratan dengan teliti. Banyak dan pahami sepenuhnya semua persyaratan bunga, biaya, dan ketentuan lain yang terkait dengan pinjaman. Pastikan tidak ada biaya tersembunyi atau kondisi yang merugikan. Selanjutnya, gunakan sumber resmi. Pilihlah lembaga keuangan resmi atau perusahaan pinjaman yang diatur oleh pemerintah atau otoritas keuangan yang sah. Mereka akan mengikuti standar hukum dan etika sesuai. Jika kita sudah terlibat dalam pinjaman online ilegal, ada beberapa solusi yang dapat kita lakukan.
Yang pertama adalah lunasi pinjaman secepatnya. Prioritaskan untuk melunasi pinjaman ilegal secara sesegera mungkin untuk menghindari akumulasi bunga dan biaya yang lebih tinggi. Selanjutnya, konsultasi dengan ahli hukum. Jika merasa terjebak dalam situasi pinjaman ilegal yang rumit, konsultasikan dengan seseorang pengacara atau ahli hukum untuk mendapatkan nasihat hukum yang sesuai. Selanjutnya, rencanakan perbaikan keuangan. Jika pinjaman ilegal telah memberikan dampak negatif pada keuangan, buatlah rencana perbaikan keuangan untuk mengatasi masalah dan memulihkan kestabilan keuangan. Yang terakhir adalah selalu penting untuk mengambil langkah hati-hati dan berbicara dengan ahli keuangan atau hukum jika menghadapi situasi yang rumit terkait pinjaman ilegal. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.